Iya, lu bisa habis berapa sebulan sih? Sebulan makanan doang, kemarin gue baru bayar 70 juta sebulan makanan doang. Gue sesek nafas. Dari pengalaman lu kalau menghadapi hewan buas gitu ya, apa hal pertama yang harus lu lakukan? Kita misalkan digigit nih, kenceng, mau ngapain, colok matanya udah. Siapa yang kepikiran deh digigit harimau colok matanya? Iya kan tadi kalau Gigit harimau colok matanya, colok. Tangan gue hilang juga. Hilang duluan. Hilang. Jadi kapan nikah mandi? Doain aja yang terbaik. Nanti yang itu pagar bagusnya ada selen, Harimau, binatang semua ya, iya, anti mainstream bang. Iya. Gak ada yang mau datang udah. Aduh, mana nih bintang tamunya? Bang, sebelah udah hadir. Lah, gue ngundangnya selen. Macan. Beneran, nggak salah bang, pegang selen. Lu siluman macan? Gua pengasuhnya selen. Pengasuhnya selen. Orang gue pengen podcast sama macannya. Gak jadi podcast. Gua jamin deh gak jadi podcast. Gue dimakan ya. Gue minum dulu nih. Lu udah pernah minum Cleo belum? SD gue biasanya Cleo air minumnya. Dulu soalnya botolnya yang lucu bang, ujungnya yang tutupnya Iya, kayak gitu. tumpeng. Iya, kayak Ada tumpeng. gue. Ada ya. Nanti gue SD, kasih ke lu. Kalau pakai Cleo udah paling gaya. Iya. Kayak minuman mahal ya? Iya, minuman mahal. Padahal kagak sebenarnya. Cleo itu air murni yang diproses dengan teknologi nanofilter berstandar internasional. Jadi airnya bebas kandungan mineral anorganik dan zat berbahaya lainnya. Airnya yang 20 kali murni membuat Cleo terasa lebih ringan di badan dan menyehatkan tubuh. Lu tiap hari minum ini bang, Cleo? Iyalah, ini Cleo lebih murni, ringan dan sehat dan siap jadi support system gua yang menemani semua aktivitas tiap hari. Coba singa lu kasih macam Cleo kalau ya? kasih Cleo. Berapa galon? Bangkrut kalau habis itu ya kan kasih minum ya. Oke buat semuanya, nih mendingan lu cobain Cleo karena air murni itu lebih baik. Oke? Jaga kesehatan ginjal ente. Gue mau ngobrol dulu nih, gue punya banyak sekali pertanyaan buat ente ya. Jadi hari ini temanya adalah Alshad menjawab netizen. Waduh. Gue udah banyak banget soalnya lu harus jawabin satu-satu nih. Gak apa-apa ya? Iya, siap. Ada yang gak boleh gak nih? Ya kita bahas tentang karir, tentang hobi gua aja bang. Percintaan gak boleh ya? Jangan bang. Kenapa? Privacy bang. Ya, oh ya, itu buat lu seprivasi apa kalau masalah percintaan itu lu nggak mau expose? Karena bagi gua kayak ya udah ini ranah privasi gua yang nggak usah diekspos gitu loh. Apa ya hal yang lu hindarin biasanya? Biasanya karena orang ngejudge. Gaya pacarnya gini, gaya pacarnya gini. Jadi gua nggak nyaman. Oh, gitu. okay. Dan itu ganggu ya? Menurut gua kayak ya ini titik gue di mana pengen tenang dan aman aja di sini loh gitu. Nggak banyak judge. Umur berapa sih? 27 bang. Oh, 27 lu? Iya. Dikira berapa 30? Enggak, gue kira apa 23? Enggak, gue 95 kelahiran. Jadi umur. Dulu atlet balap motor katanya? Iya benar. Atlet balap motor. Lu terusin? Jadi awalnya itu boleh nih bang. Maksudnya abu-abu sih izin orang tua nih. Jadi gue beli motor. Asalnya nggak boleh juga sih. Cuman gue maksa. Akhirnya dibolehin beli motor. Motor besar nih moge. Untuk jalan raya dulu. Untuk street ride gitu. Pada suatu saat gue dijakin buat ikutan lomba di Sentul kejuaraan. Tapi kelas gue masih supporting class. Kelas penghobi. Bukan profesional. Balap itu kan? Ikut balap. Tapi supporting class lah. Hura-hura aja. Gitu. Nah ikutan main taunya bagus hasilnya. Time-nya bagus. Ya udah di prospek ini time segini udah udah bisa kelas ikutan profesional, ikutan aja profesional. Ya udahlah gue ikutan tahun depannya kelas super baik namanya. Juara gitu, dapat podium. Ya 2015 gue podium semua. 5 kali balapan, 5 kali podium. Kalau 14 masih ada bolong-bolong jatuh, masih ada bolong-bolong nggak menang. Tapi kalau 2015 gue podium semua. Jago dong itu. Dari situ udah kelas ikut Asianya. Cuman pas itu Asianya rondenya lagi di Indonesia. Lagi keliling Indonesia, gue dapet wildcard. Wildcard itu kesempatan pembalap yang bukan pembalap Asia, tapi ikutan balapan. Kesempatan doang untuk home-nya doang, untuk di rumahnya doang. Jadi kalau misalkan Indonesia, ya wildcard-nya untuk orang Indonesia. Kalau di Malaysia, ya wildcard-nya untuk orang Malaysia. Gue ikutan. Hasilnya juga lumayan. Akhirnya tahun depan ya udah aja full kejuaraan Asia. Nah di situ keluar kontrak bahwa ya tanda tangan orang tua ini extreme sports bisa akibatnya kecelakaan, bisa fatal, bisa meninggal, bisa jatuh hidup. Orang tua nggak kuat bacanya, nggak berani tanda tangan itu, gitu loh. Gara-gara itu? Gara-gara itu.
Sebenarnya kan kontrak Asia ya lebih diperjelas nih. Ini ekstrim sport nih, bahaya nih. Lu bisa sampai mati loh, kasarnya gitu kan. Iya Terus sih. tanda tangan. Karena pada saat itu masih di bawah 17 tahun. Lu pernah kecelakaan nggak selama itu gitu? Pernah bang, cuma nggak fatal sih. Ya dibanding teman-teman ya, kalau gue cuma dislokasi bawah kanan, copot. Maksudnya bukan patah ya, turun. Oh, lepas? Itu aja, lepas aja. Kebalik-balik gitu? Iya, gue kebanting-banting. Nanti gue kasih fotonya ke Bang Din. Oh berarti lu nih karakternya emang berani ya? Bisa dibilang gitu, ada juga bilang enggak. Kalau bagi gua sih ya, kalau gua berani tapi memperhitungkan juga. Cuman kadang-kadang kalau main balap, dulu masih emosinya masih terpancing, maksain. Lu suka adrenalin juga gak sih? Adrenalin juga suka banget. Anaknya adrenalin banget bang. Ini anak berprestasi ternyata ya. Dulunya. Berarti kan lu cuma main itu macan. Kalau gue lihat di YouTube kan Iya, macan. kalau sekarang karena nggak diizinin balap ya, gua kembali ke hobi yang dulu juga. Ini hobi sebenarnya satwa liar. Cuma lebih difokusin karena fokus balapnya nggak jadi. Jadi fokusnya ke satwa liar. Gitu. Nah ini banyak banget yang pengen tahu netizen. Lu tuh aslinya siapa sih? Karena banyak banget di luaran tuh beredar. Bapak lu tuh kaya banget. Punya harta berapa? 300 miliar. Iya, bapak gua sih ya, dia berjuang dari nol bang. Jadi sebenarnya dia dulunya sempat kerja di pajak berapa tahun, 10 tahun gitu. Habis itu dia pindah ke kerja di perusahaan swasta. Oke. Di perusahaannya Pak Tommy. Pak Tommy Soeharto. Iya, Lama di situ. Dan dia juga sekalian bisnis hokinya tuh di properti emang bang. Jadi dia sambil beli tanah, jadiin rumah, dijual. Nah, itu cuannya lumayan dulu kenceng. Karena hokinya dia di situ. Oke, bagus, bisa dapat tanah murah, harga jual bisa dapat tinggi, terus-terusan begitu, dan juga mungkin ada bonus dari bos, nggak tahu ya kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya ya alhamdulillah gitu. Dan sekarang ya rumah sekarang gua ini mau dijual bang. Jadi karena kakak udah pada nikah semua nih, sepi di rumah. Yang rumah Bertiga. mana? Yang di Bandung. Yang di YouTube itu? Iya. Yang ada kandang itu? Iya. Kok dijual? Jadi asalnya kan kakak 4 orang nih, masih bareng nih, masih seru tuh rumah penuh. Nah sekarang kakak udah nikah semua, tinggal gua, bokap nyokap, sepi bang. Jadi pengen dipecah aja asetnya. Jadi itu dijual ya gua bisa bikin zoo, terus juga kakak beli rumah lagi atau apa, dipecah asetnya. Jadi rekonstruksi aset. Lu mau bikin kebun binatang? Rencananya jangka panjang itu. Jadi di rumah tuh R&D-nya pakai penangkaran di rumah dulu. Latihan dulu nih, udah bisa baru kita bikin zoo. Oh gitu. Gue pengen tahu dong, bapak lu itu kan cara ngedidik lu tuh gimana sih? Maksudnya lu jenis anak yang kalau uang gitu gampang gak sih dapat? Enggak. Gitu? Nah itu juga salah satu beban gue dulu bang. Jadi pas ya gue SD, SMP, pas sekolah lah. Orang kan tahu gue kayak gimana keluarganya. Sedangkan gue uang jajan tetap kayak orang pada umumnya, sama aja gitu sama kayak teman-teman. Tapi gue dianggapnya banyak duit. Jadi kayak lo masa ngetraktir sih, kan banyak duitnya, kayak gitu bang, masih ada aja. Cuman kan gue bilangnya, enggak kok duit gue segini lagi beneran. Mereka nggak percaya bang. Ya gimana? Dia nggak percaya sih. Nggak percaya kan, emang orang tua dulu didiknya ya udah sama rata sama kakak gitu loh. Uang jajan segitu, jatah dikasih mobil 1, udah gitu. Jadi nggak jor-joran yang orang pikirin. Oh berarti lu nggak jenis yang orang kaya dimanja gitu? Apa-apa lu orang mau ada yang bilang dikasih? manja, cuman bagi gue itu belum manja sih. Didikan orang tua lu keras gak? Keras. Cukup keras ya? Gua dulu telat kuliah aja digerebek kamar sampai dimarah-marahin telat kuliah bang. Maksudnya kan kuliah kan udah lebih santai ya dibanding sekolah kan. Ya mereka nggak bisa. Kalau untuk mereka kan orangnya akademisi banget. Jadi kalau misalkan tentang kuliah, tentang les, nggak boleh skip. Les aja yang nggak wajib skip, gue dimarahin bang. Wow. Yang paling straight biasanya siapa tuh? Bokap Bokap apa lah nyokap? kalau udah untuk urusan pendidikan mah bokap. Kalau nyokap perannya biasanya di lu apa? Nyokap kan lebih ke apa ya? Dia lebih soft dibanding bokap. Karena kalau dulunya sama-sama kencang, sama-sama galak, ya capek juga bang. Nggak ada yang bantuin. Bener sih, tapi gue denger katanya lu ini banget sama nyokapnya ya? Bener ya? Ya. Apa gini banget ya? Gini. Ya sama bokap juga gini, cuman caranya berbeda lah. Iya beda lah, tapi kan ya Kayaknya maksudnya beda. dua-duanya sayang lah pasti. Sayang. Cuma kan pasti kenapa sama nyokap lebih begini kan pasti ada sebab juga kan. Karena dulu bokap kerja di Jakarta, jadi ketemu cuma seminggu 2 kali, Sabtu Minggu doang. Oh, jarang. Sisanya sama nyokap. Jadi ya sering interaksi sama nyokap. Ketemu bokap kadang suka rada asing pas gua sekolah ya, SD, SMP sama gitu. Oh. Karena kan cuma ketemu pas Sabtu Minggu doang, sisanya dia kerja. Lu bertumbuh sebagai anak muda yang seperti apa sih, Sat? Lu pernah berantem gak sih? Berantem kan kayak lu nih kayaknya anaknya baik-baik gitu ya. Iya kayaknya baik-baik, padahal enggak juga sih. Gue berantem suka
kalau untuk urusan sekolah gue paling males, sering skip. Terus juga gue sukanya adrenalin, sukanya apa ya, hal-hal yang berbahaya, yang memacu adrenalin, yang orang tua bikin deg-degan gitu. Di situ sih gue, Bang. Tawuran? Enggak, kalau gue 1-1, maksudnya 1 lawan 1 dulu. Wih, asik. Kalau tawuran enggak, soalnya bawa senjata Bang, ngeri. Iya, enggak lu enggak mau lah ke Enggak, situ-situ kalau misalkan ya. 1 lawan 1 dijagain sama teman-teman gitu, oke lah. Karena gue juga kan bela diri, jadi maksudnya ya Oh, lu ada tahu bela batasan. Gue sabuk hitam taekwondo, Bang. Tendangan tinggi ya. Dulu, soalnya udah lama, Bang. Aduh, itu harus split tiap hari itu. Apalagi namanya? Berarti lu ini tipikal anak yang sebenarnya apa ya istilahnya berani ya? Bisa dibilang gitu, gue adrenalin junkies sih. Lucu juga nih anak ya. Kalau sama Raffi beneran keluarga gitu? Beneran, Bang, nggak gimmick kok. Dari ibunya Raffi ya? Dari bokapnya Raffi. Jadi bokapnya Raffi itu bungsu, adik kandung bokap gua. Tapi lu sama Raffi deket ya? Ya, emang sama sepupu ketemunya dulu seringnya pas lebaran doang sih, jarang main bareng. Ada beberapa yang main bareng. Ditambah juga Raffi begitu udah terjun di entertainment, udah di Jakarta kan. Jadi jarang ketemunya pas lebaran doang. Nah, kalau orang kayak lu, role modelnya siapa sih? Gua kalau di binatang gua sukanya kayak Steve Irwin. Ada nggak tau? Yang orang Australia adalah. Ya macan itu ya? Yang dia jago ke buaya, Bang. Yang mati sampai ikan pari. Oh, yang meninggal kena tusuk pari Nah, ya? itu role model gua di Zaman binatang. dulu itu. Zaman dulu, tapi kan abadi legend, Bang. Oh iya, dia memang legend sih. Legend. Iya. Itu di binatang itu. Kalau misalkan di motor sih gue ke Marquez sih. Oh, Marquez ya? Oh, Sukanya jadi Marquez. gara-gara lu lihat itu, makanya lu sekarang hobi binatang gitu? Gue suka hobi dulu binatang, baru cari siapa sih yang seru ditonton gitu. Awal mulanya lu hobi binatang katanya dari kebun binatang ya? Enggak, jadi Dari mana sih? emang bokap nyokap Iya, iya. bokap nyokap suka binatang, Bang, dari kecil. Jadi pas gue udah ada lahir itu udah banyak binatang di rumah. Apalagi zaman dulu belum ada peraturan, masih ada kakatua, masih ada ular, ada burung elang dan lain-lain. Itu tahun 90-an, 96-an. Terus binatang apa pertama yang lu pelihara sendiri lu? Anak ayam. Pertama gue beli binatang dan pelihara sendiri sampai besar itu anak ayam. Yang kuning-kuning Iya, di sekolahan. Yang warna-warni. Iya benar, gue beli warna ungu. Harusnya kan nggak boleh ya. Lo kan nggak ngerti ya. Jadi beli warna ungu, pas gede warna kuning. Gue komplain, dibohongin nih mana ungunya gitu. Padahal emang ya dicek. Kita berpikir warnanya sama lagi, gue pernah beli lagi. violet. Wih, lucu banget nih ayamnya. Warnanya merah muda. Pas gede apa? Kuning lagi, ayam Iya. boyo lagi ya. Iya. Oh, jadi itu ayam pertama ya Pertama. kan. Setelah itu lu mulai apa tuh? Hewan-hewan apa tuh? yang Abis lu itu gue langsung fokus kayak main ke musang dulu, terus ke tupai. Pokoknya exotic animals yang belum wild, belum berbahaya, belum liar. Masih musang, masih ke ular, terus masih ke tupai, masih ke burung-burung, macem-macem, Bang. Apa yang membuat lu akhirnya melihara kayak macan gitu? Itu emang passion gue dari kecil, suka banget harimau, suka banget kucing sebenarnya sih. Suka banget kucing besar, liar, itu kan singa, harimau, macan tutul, jaguar, puma, banyak gitu. Nah, ini gue pernah dengar katanya awal mulanya lu tuh melihara tuh yang terluka-terluka katanya. Jadi sebenarnya bukan yang terluka kalau gue melihara ya. Jadi emang binatang hasil rescue yang habis dilepasin lagi ke alam liarnya, Bang. Lu rawat Ya. sampai sembuh. Enggak, jadi binatang yang rawat gue biayain. Gue orang tua asuh, bisa dibilang kayak gitu. Oh, dirawatnya di kebun binatang. Iya, dirawat ke binatang. Oh, oke. Nah, akhirnya lu sekarang punya tempat lu sendiri Nah, nih. gue ajuin izin nih. Gue juga pengen dong si Esan ini harimau yang gue rawat taruh di rumah aja karena juga pada saat itu di zoo masih overpopulasi harimaunya kebanyakan. Jadi mereka repot kasih makan dan juga udah mau COVID kan, pandemi. Yang siapa? Hasan ya? Esan. Hah? Esan. Asian itu harimau rescue juga? Itu hasil lahir di zoo sih, Bang. Oh, lahir di zoo. Ya. Kalau rescue tuh udah pasti uyutnya awal mulanya. Iya. Nah, lu untuk izin kayak gitu, melihara hewan-hewan seperti itu susah nggak sih sebenarnya? Susah, ketat, ribet, lama, Panjang. karena emang harus kayak gitu, kalau nggak orang sembarangan melihara binatang. Ada masa waktunya nggak? Kalau di peraturan sih 2 minggu kerja. Bukan, maksud gua, nih lu dapat izin ya? Oh, Nanti 5 tahun untuk diperpanjang lagi.
Oh, 5 tahun perpanjang lagi. Nah, ada nggak kondisi-kondisi di mana hewan ini ada waktu di mana harus dikembalikan ke habitat liar gitu, kembali alam? Nah, ini gini Bang, jadi awalnya sebelum ke kebun binatang, sebelum ke penangkaran, itu pas gua ajuin nih ke negara, pengen dong Esan tangkarin di rumah. Nah, mereka nilai dulu nih esannya, layak nggak dilepasin ke alam liar lagi. Kalau misalkan si esan nggak bisa dilepasin, ya udah bisa di penangkaran karena dia udah nggak layak dilepasin. Tapi kalau misalkan si esan nih, ini bisa dilepasin, ini masih liar, dilepasin Bang, gua nggak bisa. Gua nggak bisa naruh esan di rumah. Oh, berarti ada yang mantau lu ya? Ada, itu kan dulu LIPI, sekarang BRIN. Sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh, jadi lu nggak bisa semena-mena? Nggak bisa. Gue ngikutin peraturan aja. Kalau mereka kata mereka bisa, ya bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Oh, gitu. Tapi kalau one day akhirnya memang salah satu dari mereka tuh harus dilepaskan, lu gimana? Mau nggak mau Bang, karena tujuan gue bukan taruh binatang di rumah, cuman gue nyelamatin aja dari satu binatang dan sekian banyak yang di zoo yang butuh perhatian khusus atau enggak kurang terawat atau enggak, ya bisa dibilang gue siap ngeluarin duit untuk ngerawat mereka lah gitu, setidaknya. Apa yang lu paling cinta dari binatang-binatang yang udah lu rawat itu? Pas gue bener-bener tergila-gila tuh ketika gue ngerawat harimau. Yang gue pikir, wah bahaya, wah galak, wah mematikan. Ternyata mereka punya perasaan juga Bang, kayak tahu terima kasih, mana bosnya dia tahu, dia nggak ngasih makan dia tahu sebenarnya. Asal kita tahu cara treatmentnya ya dan menghormati juga gitu. Maksudnya kalau nggak hormatin kayak kita abuse, nyiksa, eksploitasi, itu nggak hormatin mereka juga pasti dendam. Tapi kalau misalnya kitanya respect, sayang bener, mereka juga tahu cara sayang balik sih Bang. Kalau gue ngerasa kayak gitu ya. Bahasanya tapi beda kali ya? Beda Bang, maksudnya jauh-jauh aja. Ini harimau gua sama harimau gua ke orang lain udah beda jauh. Padahal harimau gitu. Bedanya gimana? Kalau ke gua manja, ngejilat, main, gigitnya bercanda. Sama orang lain ngejar yang gigit beneran. Panji Petualang itu kemarin ke sono juga mau disikat juga tuh beneran. Kalau Panji dia nggak bisa handling ular, dia jagonya di reptil. Kalau macan gitu dia nggak ada feeling ya? Nggak, dia nggak berani. Kemarin gue cobain masukin kandang selen juga ya, harimau masih umur di bawah setahun, nggak berani dia Bang. Beneran takut sampai megang baju gua sampai dijambak gitu. Bener-bener takut kalau gitu. Ya jangan dipaksain, takutnya trauma kan atau enggak malah yang nggak sehat ke dianya gitu. Dari pengalaman lo kalau menghadapi hewan buas gitu ya, ini kan buat kita pembelajaran nih di luar nih kalau kita ketemu hewan buas ya. Apa hal pertama yang harus lo lakukan? Kalau gue teori dari orang-orang, dari expert dan gue rangkum ya, karena gue belum pernah ketemu harimau langsung di alamnya. Cuman kata mereka yang pernah dan orang-orang pengalaman itu, kita nggak boleh langsung lari. Karena kalau lari udah pasti dikejar. Dan belum tentu pada saat itu dia tahu ada kita di situ. Oke. Ya, jadi kalau kita lari malah ketahuan. Tapi kalau misalnya udah ketahuan, lebih baik stay your position aja, tahan posisi kalian. Tiarap? Nggak tiarap, lebih ke face to face aja liatin. Lihat-lihat gitu. Lihat walaupun tapi jauh Bang ya, nggak depan mata juga. Face to face, liatin, siap-siap. Jatuh cinta? Enggak. Siap-siap disambut malaikat maut, enggak. Siap diterkam. Siap diterkam. Gue ngikutin kata-kata Alsat, nanti tiba-tiba kejadian, oke, tatap kata Alsat gitu face to face, lihat, siap-siap, tahu-tahu. Direkam. Gue di mana nih ya? Enggak Bang, jadi karena biar nggak ngejar, kita face to face dulu karena ada kesempatan buat dia kabur atau lari karena takut sama tatapan kita. Iya. Tapi sambil siap-siap face to face, kita siap-siap senjata kalau bawa. Mau tangkai pohon, mau apa? Untuk menghalau. Mau untuk menghalau atau enggak benda yang berisik buat dia risih. Oh iya gitu. benar. Biasanya kalau kita camping bawa panci kan, besi tang itu mengganggu juga. Ganggu dia itu juga. Ya. Dia nggak nyerang tuh kalau bunyi-bunyi gitu. Kemungkinan besar lebih ke kabur dulu kalau misalkan jaraknya jauh. Tapi kalau deket dia sekalian berisik nih, cakar cabut gitu. Gitu katanya Bang ya. Cuman iya makanya gitu berisik. Gitu. Soalnya daripada kabur Bang, udah nggak ada perlawanan sama sekali. Kita pasti kekejar kan. Kita lari sama harimau ya pasti kekejar lah. Apalagi ketengkuk, dia kan ngejar tengkuk. Nah itu tuh katanya jangan pernah perlihatkan ini lu nih. Iya makanya face to face. Mungkin kalau lu lari lu tutup deh. Nggak. Kalau di India pakai topeng Bang. Jadi harimau bingung mana belakangnya nih gitu. Padahal dua muka karena pakai topeng lagi. Oh dia ngakalinnya gitu. Ngakalinnya gitu. Oh. Jadi ya katanya face to face. Siapin senjata, jaga-jaga. Kalau misalkan ngejar, ya setidaknya kita ada perlawanan dibanding kita lari tapi nggak ada perlawanan lebih parah. Apalagi kena tengkuk. Wah. Abis tuh. Abis Bang. Banyak korban kok. Kalau gue bisa nggak ya handle silent ya?
Kan gue biasa main sama kucing ya. Beda Tapi ini kan jauh, Bang. kucingnya besar nih. Iya, beda, Bang. Kayaknya Nggak berani sih. Agak susah ya. Oh, kalau Bang Densu berani sih, gua Kukunya, jagain. kukunya setajam kucing atau agak lebih Tajaman tumpul? kucing dong. Hah? Tajaman kucing. Kucingnya lebih Karena tajam. kecil kan dia. Iya, kucing tipis banget kan. Kalau harimau kita nggak berdarah tapi dalamnya biru. Tulang ya otot biru, tulang sakit gitu loh. Karena pressure Iya. kayak iya. kejepit pintu lah. Kan kalau kucing nih ya, kucing, gue punya kucing nih, gue pegang gini set diem tuh. Iya. Kalau Selen, Harimau udah nggak mau dia. kalau dipegang gini dia gimana? Gigit, nyari tangan. Oh disikat tangan lo. Iya, tapi nggak gigit beneran ya. Maksudnya kayak gigit iseng main aja. Jadinya main ujungnya mah. Kelemahannya di mana tuh kalau kayak gitu? 3. Ini. Jadi kalau misalkan ketemu harimau di alam, lo incarnya mata dulu atau nggak hidung dulu atau kuping. Bener lagi, gue pernah dong tap gitu, tek hidungnya kalau terlalu maju. Langsung Iya dia langsung gitu, dia langsung menghindar. sakit. Di sini sensitif dia nih. Sensitif ini. Menurut gue ini lebih sensitif daripada ini ya kalau menurut gue. Ya. Kalau mata untuk harimau sih, kalau jaga-jaga kita misalkan digigit nih, kencang mau ngapain colok matanya udah. Oh iya. Siapa yang kepikiran deh digigit harimau colok matanya? Iya kan tadi kalau Gigit harimau colok matanya. Tangan gue patah, tangan gue patah. daripada nggak beres-beres, Dia begini kan, gigit sekit, colok. Tangan gue hilang, udah hilang juga. Hilang duluan. Udah hilang. ya sih, kalau di alamnya nggak ada teori yang paling aman. Udah nggak ada. gue banget. Tangannya hilang aja. Udah kan. Lu pernah ini nggak? Digigit cakar gitu? Gua karena nggak pernah fatal bang, gua gigitnya gini doang kecil-kecil tuh baret-baretnya. Karena gua Kecil-kecil tapi keloid ya? ya kalau tapi dibanding orang bandingin kayak wah dijahit gitu kan nggak pernah dijahit. Ini ya luka-luka banyak kecil. loh. Banyak. Ini bekas siapa ini? Semuanya tiga-tiganya pasti ada bekas di sini. Pasti ninggalin bekas. Karena gue tahu limit gue dan tahu posisi gue. Kalau misalkan Baret-baret cuy. iya baret-baret. Kalau misalkan mereka nggak mau main, gue nggak pernah maksa. Kalau misalkan mereka udah nggak mau main, gue cabut dari kandang. Tapi kalau misalkan dipaksain ya gue bisa fatal, bang bisa serang balik gitu loh. Kalau dari hewan-hewan lu itu ada nggak yang pernah bikin lo sampai akhirnya nangis ngeliat? Iyalah sakitnya gue nangis. Oh lu kebawa perasaan sampai Oh ke iya situ? bang, kayak asalnya waktu itu Selen pernah harimau gua ekornya luka hampir putus gara-gara kejepit. Pas gua lagi di Lombok nonton MotoGP. Kok bisa? Nah itu karena kesalahan kiper, kelelahan kiper. Kan ada CCTV tuh, jadi kelihatan semua. Jadi intinya pintu untuk makanannya itu nggak dikunci, jadi dia nyelip seekornya. Pas lagi main nyelip, ya ketarik intinya tajam kan sengnya itu, kejepit lah kayak gitu. Sembuh tapi ya ekornya Sembuh itu. alhamdulillah. Jadi kayak nyambung lagi alhamdulillah. Jadi dokternya jago juga, ngejahitnya bagus. Udah gitu setelah penanganan besok-besoknya dikasih vitamin, dijagain ekornya, sembuh. Kalau dari binatang-binatang yang ada di tempat lu itu siapa nih yang paling susah banget nih dikasih tahu nih? Harimau yang namanya ada Esan. Esan kan? Esan. Itu Esan yang pertama ya kalau nggak salah ya? Yang pertama Jinora. Oh Jinora ya? Iya berondong bang, Iya. berondong. Dia lebih tua Jinora. Rencana lu mau kawinin ya? Lagi dikawinin malah udah 3 kali beranak mati semua bang. Kok bisa? Susah bang. Anakin harimau tuh. Jadi binatang dilindungi itu Oh, gampang ya? gampang beranak tapi susah bertahan hidup. Anaknya gampang keluarnya, hamilnya gampang. Tapi untuk bertahannya susah. Faktor apa ya kalau kayak begitu ya? Faktornya macam-macam bang. Bisa karena anaknya lemah karena mereka alat reproduksinya belum siap, terlalu muda tuh bisa jadi. Terus juga karena faktor lingkungan juga bisa. Terus juga faktor induk juga bisa bang. Macam-macam. Macam-macam banyak banget faktornya. Oh, kok di alam bebas juga mereka tuh termasuk kalau pengen punya keturunan tidak semudah itu gitu. Iya. Misalkan setahun anakan dari berapa anak yang berhasil hidup paling 1, 2, 3 udah hebat banget gitu. Oh, itu yang bikin langka. Iya. Dan diburu. Jadi langka itu biasanya dinilai dari mereka diburu orang dan reproduksinya lama. Jadi dilindungi karena defisit kan si populasinya gitu. Oke, nah sekarang kita bicara tentang pro kontranya nih. Iya. Dari selama lu merawat hewan-hewan ini, banyak gak pro kontra yang akhirnya nyerang ke lu? Banyak bang, banyak. Apa aja itu kalau pro kontranya? Pro kontranya kayak misalkan orang bilang kenapa melihara harimau di rumah bukan tempatnya, terus dikandangin kayak gitu bang. Terus eksploitasi, dibikin konten, gitu banyak sih yang ngomong. Dan lu ngerasanya gimana? Nah kalau misalkan gue sendiri, kenapa taruh kandang di rumah? Emang dia pertama tadi kan nggak bisa dilepasin. Kalau nggak di tempat gua, nggak di rumah, ya di zoo. Bedanya apa? Malah kalau misalkan ngomong eksploitasi, di zoo sehari berapa ribu orang yang lihat
berapa ribu orang dia ketemu orang. berapa ribu, berapa kali, ya maksudnya berapa ribu dia ketemu orang. Iya betul. Gimana sih ngomong? Ya kan ya, saya harimau ini ketemu berapa ribu orang seharinya gitu loh. Sedangkan di rumah kan keluarga dan ketemu tamu ketika konten lebih privacy sebenarnya. Dan kalau misalkan kenapa nggak dilepasin, bukan gue yang nentuin. Kalau misalkan kata negara harus dilepasin kalamnya, ya gue siap mengantar, siap membiayai itu sebenarnya. Ya. Iya. Cuma mereka berkoar-koar duluan tanpa nanya, tanpa diskusi. Terus apa lagi tadi ya? Terus kenapa dikandangin? Ya masa nggak dikandangin bang? Harimau nggak dikandangin kan ngawur kan? Iya, masa terus, diikat gitu, Nah, dilepas ya. lebih bahaya kan? Kalau misalkan dikandangin, masalah kandang gue udah minimal standar internasional. Lu pakai itu? Masih dipakai itu. Dan masih banyak kandang yang lebih kecil dibanding gua di Indonesia. Zoo, binatang. Nah kenapa nggak difokusin yang lebih kecil? Kenapa gue dulu gitu kan? Sedangkan dan animal welfare atau kesejahteraannya, urusan makanan, vitamin, tenaga ahli ya udah aman lah bang. Di gua udah bagus semua lah gitu. Lu pelajarin ya? Pelajarin banget bang. Mendalam gua. Iya. Karena lu sayang. Karena lu peduli gitu. Jadi ya kontranya karena mereka ada yang nggak paham dulu dan emang ada beda sudut pandang. Iya, itu biasa lah. Biasa. Cuman visinya sama, mereka kita sama-sama melestarikan hewan. Cuman ada caranya di alam, ada caranya di luar alamnya. Dan peraturan pun gitu, ada ex situ itu di luar habitatnya dan in situ di dalam habitatnya. Itu kan ceritanya bapak-bapaknya ini kan diselamatkan nih. Terus diselamatkan, ada yang dulunya diambil di alam untuk keperluan saintifik macam-macam bang. Tahun dulu kan beda-beda. Dan ditaruh di zoo. Ya. Alasan ditaruh di zoo ini untuk edukasi. Untuk edukasi kan, supaya kita mengenal dan bisa melihat langsung dan mereka dirawat dengan proper gitu kan. Bener, harusnya zoo kayak gitu, cuman masih banyak oknum zoo yang tidak melakukan itu. Oh, ada juga ya. Itu yang ngebuat kita tercoreng sebenarnya. Zoo jelek, zoo penjaya binatang. Ya, lu lihat zoo yang mana dulu gitu loh. Kalau misalkan lihat zoo kelas dunia ya udah kayak di hutan bro, gitu bro. Udah mantep banget zoo-nya. Kayak San Diego Zoo, kayak Bronx Zoo di New York gitu. Itu udah kayak hutan. Oh jadi zoo ini bukan pemerintah punya? Ada yang pemerintah, ada yang swasta. Taman Safari swasta. Ini yang di Jakarta apa? Yang di Jaksel tuh, yang gede. Ragunan itu pemerintah. Oh, tapi kalau yang swasta ini dia tetap dikawal sama pemerintah? Oh iya dong, di audit terus. Nah, kalau misalnya dia punya keturunan ya, kenapa keturunannya tidak dibawa kembali ke alam? Ada 10%. Jadi peraturannya 10% hasil anakannya. Misalkan 10 anak nih, satu anak dibawa ke tempat rehab yang paling bagus dari 10 anaknya, paling bagus fisiknya, instingnya, paling galak, itu dibawa ke tempat rehab buat dirilis lagi. Ada peraturan sebenarnya. Oh. Mereka kan nggak tahu kan, maksudnya ya, jadi udah keburu kontra duluan gitu loh, netizen tuh. Lu habis berapa sih semuanya ya? Kalau misalnya makannya, perawatannya dari binatang, berapa binatang kau punya sekarang? Paling 40. Paling 40. Nggak banyak bang, 40. Iya, lu bisa habis berapa sebulan sih? Sebulan makanan doang, kemarin gue baru bayar 70 juta sebulan makanan doang. Gue sesak nafas gue. Sebenarnya 70 juta. Sebenarnya buat teman-teman yang berkuda juga mahal bang, berkuda tuh. Berkuda juga mahal. Rumput. Tapi kan nyawa stable, nyawa pelatih, makanannya nggak rumput sembarangan kan. Kakak gue berkuda sebulan juga 20-an kok, sama latihannya gitu. Feeling gue 100-an juta lebih lu ada sebulan ya? Ada sama biaya pegawai. Biaya lain ya? Sekarang udah gila mahal pusing banget bang, ya? aduh. Lu nggak pusing itu duitnya dari mana? Pusing, cuman kan gua kedepannya mau bikin zoo kan. Nanti kan kalau bikin zoo ya gua ada hak buat jual tiket gitu loh. Jadi lu mulai ngos-ngosan nggak sih? Jujur? Karena gua planning 5 tahun. Jadi masih nggak ngos-ngosan. Tapi kalau udah lewat 5 tahun mulai mikir kok masih gini-gini aja gitu loh. Ngitung dulu. Ngitung ya, 70, 100 kali 12 bulan. 1,2 M sampai 1,5 M. Ya, kali 5 tahun, 6 M. 6 sampai 7,5 M. Iya. Lu ada duit segitu? Iya, segitu ada disiapin kan. Jadi pas proposal kita ngajuin untuk melihara binatang juga udah disiapin. Maksudnya kita ada budget segini gitu. Jangan sampai lu pelihara ada duit. Ini gitu. Oh, jadi tetap harus ada itu? Di proposal udah lengkap bang. Maksudnya yang buat sampai air, pH air, terus limbahnya harus pakai septic tank. Terus juga duitnya ada nggak gitu dicek semua di proposal. Itu duit siapa itu? Duit orang tua pada saat itu. Orang tua emang iya. Ya gimana kan orang tua juga suka bang. Oh iya sih soalnya kan dari orang tua kecil suka, ya. jadi kayak dia pengen cuman
gimana nih orang expertnya yang ngerti siapa? Anak sendiri bisa ya udah gitu. Tapi sekarang gue udah bisa biayain sendiri. Iya, ini yang mau ditanya. Iya. Duit AdSense-nya katanya buat AdSense. binatangnya, buat keluarga. Kadang buat AdSense aja untuk binatangnya masih nombok pakai uang sendiri. Hah? Iya, karena kan itu baru biaya pokok bang. Belum kalau misalkan gue ada binatang sakit, beli vitamin, beli apa, itu kan nambah bang. Oh jadi dari konten lu yang orang nonton juta-juta itu sebenarnya kalau buat kita ngomong kasarnya gini, buat cuanin lu tuh Ada cuannya juga, cuman prioritas untuk binatang dulu. Kalau ada lebihnya ya untuk gua jajan gitu loh. lu ide buat konten ini tuh sebenarnya tujuannya untuk bisa ngasilin uang untuk kebutuhan si binatang atau ngasilin uang untuk kebutuhan lu awalnya? Awalnya tuh gue bikin konten karena diajakin ke Irfan. Kayak lu ngonten dong itu binatang awalnya. banyak. Iya awalnya ditawarin juga kayak disuruh lah dimotivasiin sama Panji juga bikin konten biar seru. Habis itu emang gue penangkaran bang. Jadi dapat tweetnya sebenarnya itu bukan konten tapi hasil nangkarin gue. Kayak gue punya rusa banyak, punya merak banyak. Itu bisa dijual legal pakai sertifikat. Nah itu income penangkaran. Oke. Nah, itu income penangkaran kayak gini lah yang penangkaran udah ada dari dulu, penangkaran buaya. Iya. Kan kulitnya dijual, legal kan diekspor gitu. Iya. Itu penangkaran kayak gitu hasil penjualan untuk hasil satuannya gitu Iya. penjualannya. Kalau gua nge-vlog itu buat kasih tahu nanti kalau misalkan lu beli merak kasih makannya gini. Iya. Kalau misalkan lu beli binatang ini kasih makannya gini. Jadi gua nggak usah ngejelasin lagi ke klien, tapi nonton YouTube aja gitu loh. Awalnya gitu mau ngumpulin video tutorial cara melihara merak kayak gitu loh. Awalnya. Untuk customer gua. Iya, Tapi iya. viral. Pas Iya. Esan datang ke rumah, pas Harimau datang ke rumah, ya udah lanjutannya. Ya udah, bukan tentang melihara doang tapi udah sampai seluk-beluknya. Sampai izinnya, sampai semuanya gitu loh. Oh jadi ini apa harimau pembawa keberuntungan ya? Iya. Buat rezeki sih. Terus ada pertanyaan, kenapa lu nggak melihara ular? Reptil gua nggak dapet feel-nya. Oh, lu malah reptil enggak ya? Enggak, gue yang reptil gue nggak bisa handlingnya. Walaupun nggak berbahaya nih ya, kalau gue nggak dapet feel-nya, ya berbahaya juga bang akhirnya. Iya sih benar. Iya kan? Oh, Ya tapi- mending ya nggak usah. Lu reptil enggak ya? Enggak. Oh jadi itu cocok-cocokan ya? Iya. Lu feel-nya di mana gitu. Tapi ada juga yang jago semuanya, ada juga sih. Gue feelnya di babi kalau gue. Mikropik. Mikropik biasa ya. Berisik banget Gue lu. pegangnya, makan langsung. Dimakan langsung jadi saksang. Nih ada pertanyaan lagi nih. Dari, wah seru nih ada banyak tayang bang, kapan punya zoo sendiri? Dan kapan rencana nikah sama Tiara Andini? Lu kapan mau punya zoo sendiri katanya? Kalau punya zoo, ini lagi nyicil bang. Maksudnya nyicil buat tarik tanah juga, lokasi yang tepat. Jual Ya, rumah dulu itu ya? Kebantu banget kalau misalkan rumahnya laku. Mahal. Iya gimana? Siapa Bukan yang gue mau yang beli? jual bokap. Iya tapi siapa yang mau mampu beli itu? Entah, Lama itu. Kalau gue yang punya ya beda cerita. Kan bokap yang punya gimana dia ngejualnya gimana? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya belum kejual-jual, akhirnya gimana? Bikin zoo cuman nggak besar banget yang gue rencanain gitu. Misalkan Iya. pengennya 20 hektar. Misalkan nih, ternyata jadinya 5 hektar aja. Gampang banget ngomong 20 hektar, Mak. Itu kan tanahnya yang murah bang. Iya 5 hektar juga gede, Bos. Iya, tapi kan minimal susu gitu 2 hektar. Di daerah Bandung atas itu. Ya, pinggir Bandung lah. Harga masih oke ya? Nah, makanya sekarang semua cari yang oke lah. Apalagi harganya. pas Alsyad datang ke sana. Oh, Iya. Mas Alsyad. Oh iya. Asli. Semeter 30 aja, Mas. Itu Orang segitu. sekarang suka banyak yang ngirim proposal surat jual tanah gitu. Ke lu? Rumah, iya. Oh, gara-gara tau lu mau bikin zoo. Iya. Ada juga pertanyaan, seorang Alsyad pernah nggak di titik terendah dia nih? karena lu udah dapat privilege kan sekarang nih. Maksudnya lu pernah nggak berada di titik terendah? Kalau gue zaman SMP SMA sih. Kenapa lu? Ya itu salah satunya apa ya? Contohnya gitu kayak tadi gue bilang, gue dikiranya gue banyak duit. Karena kan gitu. orang tua banyak duit. Jadi kayak gue dibilang ya perdit lah, apalah gitu. Perdit salah satu banyak duit tapi nggak mau traktir kayak gitu-gitu. Terus juga apa ya di zaman milih masa depan sih bang. Kayak gue mau jadi apa nih? Orang tua lu pengen lu jadi apa sih? Ya sebagai kerja kantoran aja. Kalau orang tua zaman dulu kan sukanya kantoran. Maunya begitu ya? Iya, maunya Kalau gitu. planningnya pengen jadi apa? Gue sekarang? pengen bisnismen sih bang. Asalnya pengen jadi pembalap nih, atlet. Kagak boleh, ya udah. Jadi pilot juga kagak boleh, berbahaya katanya. Akhirnya ya udah jadi bisnismen mau nggak mau. Tapi Akhirnya nggak pernah zoo. ngelawan orang tua lu. Kalau ngelawan juga nggak tenang sih bang. Gimana ya? Ada yang bilang udah aja bodo amat gimana lu sendiri mau kemana arahnya. Cuman
Kalau gua ya tipe yang wah nggak luwes aja gitu loh. Maksudnya orang tua nggak setuju, kadang juga awas ya kalau ntar gagal bapak nggak bantuin gitu loh. Kan jadi aduh gimana ya gitu loh. Oh lu berarti anak baik ya. Lu tipikal yang emosian gak kalau menurut? Emosian. Lu emosian juga? Emosian juga. Apa hal-hal yang bisa bikin seorang Alsyad emosi? Ya kayak gitu misalkan contohnya orang tua nih yang tadi lanjutin. Misalkan gue pengennya jadi pilot, cuman nggak boleh. Suruh kuliah akuntansi. Tahunya pas gue beres kuliah juga, ya gue emang nggak mau kerja kantoran. Gue langsung yang ngomel kayak ke nyokap bokap. Tuh kan aku pengennya jadi pilot aja atau nggak jadi pembalap aja. Kenapa nggak boleh sih? Kenapa harus jadi akuntansi? Sekarang juga orang nggak kerja jadi akuntansi gitu, nggak jadi akuntansi. Kayak gitu nyalahin emosi lagi karena biasanya ya ketika gue pengen hal itu terjadi lagi, cita-cita gue nggak terjadi, ngelihat temen jadi pilot, ngelihat temen jadi pembalap, iri bang, jadi kayak kenapa sih nggak bisa gitu. Oh lu masih ngerasa setir dari orang tua ini cukup membelenggu lu juga ya? Iyalah. Tapi kan sebenarnya maksud dia juga pasti baik. Baik sih, cuman kan belum cocok. Belum ketemu aja nih, belum ketemu ya. Tapi sekarang mah ya udah aja, udah umur segini bang, udah arahnya itu bisnismen, itu bikin zoo, orang tua gitu arahnya sekarang udah. Oh iya, dan itu passion lu juga Passion. gitu. Orang tua juga pengen punya zoo. Jadi ketemunya di sini, simbiosis mutualismenya di sini. Jadi orang tua pengen bikin zoo, cari orang yang ngerti, ya gua anaknya sendiri ngerti dan emang suka binatang, pengen bikin zoo, ya udah klop. Hal-hal apa yang bisa bikin seorang Alsyad kecewa? Dibohongin bang. Pernah dibohongin? Ya sering lah bang. Apa? Sering. Maksudnya bohongin kayak gimana? Dibohongin misalkan masalah apa ya? Kayak misalkan dulu pas gua nyari kiper nih, pawang. Oh kiper ya. Pawang nih, gua masih bego nih. Dia bilang, saya dulu kerja di kebun binatang, gitu-gitu lah bang. Taunya bohong, malah harimau gua yang celaka gitu. Harimau gua jadi sakit, gitu-gitu. Pernah. Di binatang gua pernah digituin beberapa kali, kibulin. Iya. Karena pada saat itu ya gua terlalu percaya sama orang. Masih bocil, masih bocah. Jadi nggak nyaring kipernya mana yang bagus ya. Gue nanya ke Sapam, cariin orang dong yang dulu ikut binatang atau enggak yang bisa ngeliat binatang gitu. Datanglah ke rumah. Pas datang yang ngomongnya ya kayak biasa. pro padahal lah. Iya. Tempe. Banyak ya. Banyak. Banyak kayak gitu. Banyak. Oh ini ada pertanyaan. Kenapa nggak pelihara singa Alsyad? Ya kalau ada tanahnya pasti gue pelihara sih. Oh mau lu? Pengen Singa banget, juga lu mau? Pengen banget kalau misalkan ada tanahnya, ada kandang. Gue pengen sih. Bahaya lu, lama-lama meningkat terus lo. Itu udah top tier bang, udah harimau. Oh singa udah paling tinggi ya? Iya singa harimau udah. Hiu. Itu kan air, beda. Kalau zoo beda. Oh lu nggak mau main air ya? Kalau air ntar Marine Park judulnya, ada lagi Marine Park. Tapi lu kepengen juga? Enggak sih kalau air kayaknya. Air lu nggak terlalu ya? Nggak kuat bang, biayanya juga gede. Lebih gede ya? Biasanya kan kalau Marine Park ada tiket lagi. Iya. Cuman gue pengen yang darat aja dulu deh. Lu katanya waktu SMA pernah nyebarin brosur pakai pesawat gitu, brosur apa? Jadi dulu gue ketua bazar pas SMA. Kan lagi nyari kan promo semenarik mungkin gimana nih. Kalau dulu kan anak sekolah yang mainstreamnya kan pasti nempelin pamflet atau flyer di dinding kan. Iya. Atau nggak di jalanan. Ya gue kayak mikir, gue suka pesawat, punya ide nih. Ada pesawat trike, pesawat kecil gitu. Bisa disewa bang. Untuk kebutuhan kayak gitu. Ya udah, jadi bawa flyer di pesawat. Gua nggak ikut pesawat tapi di CFD gitu, di Car Free Day, minggu pagi. Jadi pas banyak orang, ini pesawat lewat nyebarin flyer, pamflet dari atas cebar kan, orang kepo kan apaan tuh, pas dilihat ya udah itu. Menuai pro kontra nggak waktu itu? Pada saat itu karena medsos nggak kayak sekarang ya, kita nggak ada kontranya, nggak denger sih. Mungkin ada aja kayak wah bikin kotor nih gitu kan, bisa aja kan. Cuman karena zaman dulu nggak medsosnya nggak sekencang sekarang ya nggak. Tapi kalau kayak gitu boleh gak sih sebenarnya nyebar-nyebar? Kalau nyebarin duit sih gue mau lah, lu nggak apa-apa deh. Lu tiap hari sebarin gitu. Kalau itu nggak tahu ya. Cuman kan kalau gue pikir kalau misalkan pesawat udah take off ada tujuan boleh berarti. Iya. Cuma kayak zaman kampanye kan. Itu kan di jalan CFD, iya petugas sana sih. Lu jangan lagi lu. Salahnya gue ngasih duit ke petugasnya. Iya. Harusnya ngasih tips sih. Gue udah keburu senang, gue keren gitu bang. Iya namanya bocah ya. Iya bocah, SMA masih bego. Iya benar. Karena apapun yang kita buat juga kita harus pikir tanggung jawabnya juga kan. Kalau SMA kan belum sampai sana. Iya, nah ini nih menarik Sat. Sat tadinya kan lu bukan seorang yang di dalam sorotan besar ya Sat ya. Sekarang kan lu udah punya sorotan banyak ya. Hal-hal apa yang akhirnya lu membuat lu merasa udah kayak, aduh ternyata nggak enak juga ya. Gitu apa ya? Serba salah.
Apa aja serba Serba salah? salah aja tentunya melihara binatang nih. Gua tujuannya baik. Cuman ya orang lihatnya beda-beda. Kayak gitu kan. Terus misalkan gua nge-story salah ngomong dikit, ya orang langsung protes. Kayak gimana? Ada kejadian Waktu apa? itu gue pernah nge-story kayak ada harimau Sumatera yang mati terjerat di Oke. alamnya di Oke. hutan. Gue bilang hutan ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Masih mau ngelepasin harimau ke alamnya kayak gitu bang. Jadi ditangkap orang tuh kayak gue nggak setuju harimau ada di hutan karena gue ngomong gitu. Jadi kiranya kayak wah Acet nggak setuju harimau di hutan nih, pengennya dikandangin semua gitu. Padahal kan nggak kayak gitu. Orang-orang yang kontra sama lu nih apa sih yang di kepala mereka tentang lu kalau menurut lu? Biasanya adanya aktivis NGO, LSM. Oke. Biasanya. Ya karena mereka nggak setuju dengan cara gua, jadi emang itu pro kontranya dan beda sudut pandang ya, beda apa ya angle-nya. Angle-nya ya? Ya, sudut pandang beda. Oh, jadi mereka tuh mungkin sudut pandangnya adalah ada hewan jangan kau pelihara. Kau lepas aja gitu. Termasuk setuju, dia nggak setuju. Hah? Kebun binatang juga nggak setuju. Oh, dia nggak setuju juga. Kebun binatang juga, pokoknya binatang yang dikurung dia nggak mau intinya itu. Intinya mereka maunya semua binatang jangan dikurung. Di alamnya iya kita juga pengennya gitu, cuman gimana ya, Bang? Kan Iya. ada alasannya gitu loh kenapa mereka enggak. Iya. Dan alasan-alasan itu kan bukan dibuat sembarangan. Bukan gitu sama gue, ya. iya sama ilmuwan lah pasti kan. Yang buat peraturan kan ada ilmuwan juga. Kalau kayak begitu gerah nggak sih lu? Gua lama-lama Pengen lu lepas nggak tuh? Begini. pengen gitu, kadang-kadang kayak yaudah gue lepasin tapi tanggung jawab yang ngomong nih ya, yang orang-orang ngomong ya udah kalau misalkan harimau mati atau nggak gimana tanggung jawab gitu loh. Lu yang Gue tanggung jawab pernah kayak gitu. gitu mikir, cuman ya ngapain juga ya, gue berarti bego dong. Gue udah tahu ini benar, maksudnya cara gue ini nggak salah, ya kenapa diikutin yang salah gitu loh. Oh, lu sempat kena mental juga ya? Gak kena masalah mental, itu? kesel doang sih. Kena mental enggak sih, cuman kayak risih juga karena dia menggiring opini ke orang-orang. Oh, lu pernah kena serangan telak gak di Oh situ? sering. Di Twitter waktu itu rame banget itu apa ya? Itu tadi salah ngomong di story. Oh, Rame itu. Twitternya. Itu rame di Twitter. Rame. Tapi kan gue nggak baca Twitter ya. Jadi kasih tahu sama orang aja. Tapi kan di aplikasi lain, di medsos lain rame, tetap aja. Banyak yang pro atau banyak kontra? Kontra pada saat itu mah. Karena kan gue salah ngomong. Oh, jadi itu tuh. Iya, karena salah ngomong dikit walaupun tujuannya nggak kayak gitu, ya udah rame gitu. Padahal kan padahal kan nggak gitu maksudnya gitu loh. sempat meminta maaf, mengklarifikasi masalah itu nggak? Nggak. Oh, lu nggak klarifikasi? Makin rame. Maksudnya ya gua ya udah aja. Karena kalau misalkan diklarifikasi, diladenin, kalau gua nggak salah, ya makin rame bang, ngasih panggung sih ke mereka. Cuma kalau misalkan gue salah, minta maaf juga bikin rame kan, yaudah diem aja, jangan lagi deh gitu. Oh, jadi Kalau kayak salah gitu lagi aja. ya. Intinya lu menghindari Introspeksi diri aja. Introspeksi diri aja ya. Maksudnya kalau misalkan mau ngobrol sama mereka, kenapa harus lewat berkoar-koar di medsos, DM aja, ngobrol aja, ajak ketemu gitu loh. Maksudnya kan gue bukan pemburu, mereka juga emang visinya melestarikan kan, sebenarnya satu visi loh, cuman misinya beda. Iya, kenapa ya? Ya itu makanya pertanyaan gue kayak, ya. kalau cara kayak gitu kan berkoar-koar, jelek-jelekin kan gue juga jadi nggak respect bang. Maksudnya malah juga kan. Tapi ada beberapa kok yang ketemu gue langsung ngobrol dan DM-an baik-baik semua, jadi teman, malah gue juga support mereka, ngasih donasi, ngasih bantuan buat kalau misalkan ada rilis harimau, kalau misalkan ada rilis macan tutul, kalau misalkan mereka lagi rescue kucing anjing jalanan juga gue bantu. Kalau misalkan mereka caranya enak gitu ya. Iya, caranya enak gitu. Ketika kita tidak bersetuju, itu adalah hal yang lumrah. Iya. Tapi sikap kita itu yang harus kita perhatikan kan. Iya, Misalnya gue gak setuju sama kamu. Ya, kenapa gue tidak langsung ngomong ke kamu? Nah gitu. Kenapa gue harus sebarluaskan di luar? Nah gitu. Apa sih yang kita cari? Pembenarannya. Oke, anggap lu benar. Anggap lu benar. Iya. Tapi apakah itu baik untuk menjadi contoh? Kan itu pertanyaannya. Gue juga orangnya begitu. Gue kalau misalnya ada masalah sama gue, langsung datang. Kita bisa ngobrol. Apa salahnya? Gue pasti harus bereskan dong. Nah gitu harusnya. Gitu kan maksud lu kan? Gitu. Menurut gue itu jauh lebih baik daripada kita menambah lebih banyak masalah dan membakar isu lebih besar sehingga akhirnya kenanya kemana-mana kan? Iya. Soalnya kan gue bukan pemburu yang membunuh harimau gitu loh bang. Ya kan gue kan
menangkarkan gitu. Cuma mereka nggak setuju caranya. Ya udah kita diskusiin, padahal bisa ketemu jalan tengahnya loh, bisa sinergi gitu loh. Sayang banget kan. Nah sekarang penangkaran caranya yang kayak gimana yang kira-kira disetujui ya? Mereka nggak setuju penangkaran. Mereka nggak setuju binatang dikandangin titik. Susah kan bang? Sedangkan mereka ada alasan kenapa mereka dikandangin atau enggak kenapa mereka nggak bisa lepasin ke alamnya. Yang ngomong kan ya pihak terkait, negara, lembaga keilmuan gitu loh. Gue tinggal nerusin kayak nih ada harimau emang nggak bisa lepasin, ya udah gue rawat di rumah aja. Iya. Bedanya apa sama zoo? Harimau kan nggak tahu nih mana bedanya zoo mana di rumah gitu loh. Malah kalau ngomong privasi di rumah lah. Tapi ada juga nggak sih saat dalam pengalaman lu yang memelihara hewan-hewan buas atau hewan-hewan kayak macan segala macam hanya untuk kepentingan ego pribadi? Ada, nah itu yang ngebikin gue dipukul sama rata sama mereka gitu loh. Banyak aja yang sebagai status sosial ya. Gitu, iya, kan? Status sosial. Ada aja. Betul, status sosial. Ya, gue kadang disamaratakan sama mereka, dipukul rata sama mereka gitu loh. Kalau kayak begitu punya izin nggak? Ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang diem-diem juga. Ada yang diem-diem, banyak diem-diem sebenarnya. Cuman nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Zaman gue dulu pas 2015-an, 2014 gitu ya, sering dengar dan pernah ke expose kok. Ada di LSM bikin posan pejabat ini melihara ini di rumahnya di Bogor, di villanya. Ada kok. Pernah ke expose, pernah ke blow up. Nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Berarti kan dulu banyak gitu loh. Cuma nggak ketahuan aja. Iya, kalau ketahuan udah itu. Iya, kalau ketahuan penjara. Gitu. Pasti di penjara. Ini ada pertanyaan lagi, kenapa waktu kuliah bisa debat sama botak TikTok? Hah? Selos. Kenapa bisa debat? Debat apa sih? Berantem gue dulu sama Selos. Oh, lu berantem dulu sama... Oh. Tapi nggak sampai bok-bok ya, maksudnya nggak sampai fisik. Oh, lu kuliah bareng sama si Selos? Iya, sebelum gue jadi YouTuber, sebelum dia jadi TikTokers. Oh, lu baku hantam? Nggak sampai baku hantam. Karena, apa ya, dia adik ke kelas gue, maksudnya... Songong ya? Songong banget dulu, emang songong, makanya... Oh, dari dulu ya? Dari dulu emang songong. Oh, terus ribut Terus mulut. ribut, gara-gara gue masalah... Ini lagi UAS suasananya bang ya, lagi UAS. Gue harus buru-buru ke kelas selanjutnya. Kelas selanjutnya itu gue beda kampus bang. Nangor ke Bandung, jauh banget. Jadi buru-buru. Nah gue liat HP sambil liat kelas selanjutnya. Nah salahnya gue nginjak tanah, nginjak rumput. Harusnya kan lewat koridor gitu ada jalannya. Nah gue nginjak rumput yang baru ditanam. Nah dia negornya nggak enak gitu. Negornya gimana dia? Oh bang enak aja nginjak tanah, nginjak rumput enak aja gitu lah. Pokoknya setengah lah. Ngangkat dagu sambil kayak yang punyanya gitu kan. Kayak apalah nginjak sembarangan terus gitu. Gue kan lagi capek kayak ini bocah kenapa ya gitu kan. Maksudnya, udah sering ngegodain lo. Baru pertama kali ketemu langsung debat. Terus akhirnya? Nah itu ya udah. Gue karena emosi banget, jadi inget, intinya gue naikin kerah dia. Oh lu langsung ajak ribut? Ajak ribut, cuman gara-gara gue mau UAS, udah mau lulus, daripada gue ribut tahunnya nggak jadi lulus. Yang penting gue ngalah gitu. Tapi dia nggak berani? Berani dia, maksudnya masih angkat dagu, Selos. Emang jagoan Selos ya. Botak, udah ketemu udah. Iya, gue lihat lu udah akhirnya bikin konten bareng ya, udah temen lah ya. Iya, itu kan masa lalu. Iya, oh jangan lo sikat aja. Harusnya sikat sih, tapi kemarin digigit salah dia, ini biru dia. Digigit harimau. Mampus. Kepalanya sekalian suruh gigit. Botak botak terkuat sama Selen lu takut lu. Botak kompong. Iya kan? Ini ada pertanyaan lagi. Lu mau jawab boleh, nggak mau jawab juga nggak apa-apa nih. Kan lu nggak mau nih sebenarnya ranah pribadi. Nitip pertanyaan bang katanya. Berawal dari manakah bisa kenal sama Tiara Andini katanya? Iya Allah. Itu jawab gua boleh. Kasih dia bonus deh ya. Iya bonus. Dari collab sebenarnya udah. Oh collab. Siapa yang ngajak collab waktu itu? Terus lu naksir ya? Iyalah. Asa aja sih. Apa yang lu suka dari dia? Dikit lah. Ya banyak lah bang. Maksudnya orang pasti lihat Tiara ya cantik, ya pinter, jago nyanyi, terus juga dia suka banget sama binatang, jadi wah klop nih gitu. Banyak cewek yang kayak begitu ya? Iya, cuman kan gue nemunya kayak ngerasa klop, wah cantik banget buat gue. Tipe lu? Tipe lu ya? Tipe gue. Iya tipe. Dari situ intinya awalnya. Iya. Dia kasih bonus ya. Itu belum pernah dibahas sebelumnya loh. Iya. Dan lu emang sangat menghindari ya segala sesuatu yang begitu. Lu pengen ngejalanin hubungan lu seperti apa sih sebenarnya? Dengan tenang dan damai tentram. Tapi kalau orang semua mencari tahu tentang masalah pribadi lu, gue kasih selain tentang itu sih, tentang hubungan gue gitu.
Kayak mereka tanya urusan pribadi kayak tadi rumah berapa harganya, isinya apa aja, bokap kerja di mana, terus pengeluaran berapa. Ya gue kasih karena itu buat gambarnya juga buat teman-teman, misalkan kalau melihara binatang mikir 2 kali gitu, nggak gampang kan. Nggak murah. Nggak murah juga gitu. Tapi kalau misalkan itu ya gue nggak mau sih, Bang. Nggak mau ya. Ini ada pertanyaan, kalau lu udah menikah one day dan lu punya anak, bagaimana nasib semua peliharaan lu nih? Ya kan bikin zoo. Mungkin pas gue udah punya anak mungkin udah ada zoo, jadi nggak di rumah lagi. Ada nggak yang dalam waktu dekat kemungkinan dari peliharaan lu yang akan lu lepas ke alam bebas? Nanti ada merak Jawa. Jadi merak Jawa itu adalah merak asli Jawa dilindungi undang-undang. Gua nangkarin di situ. Ntar ini anak selanjutnya anakan ke 9, 10, 11. Oke. Tiga-tiganya gua serahin ke negara buat dilepasin. Oh, oke. Jadi ada beberapa nih. Ada. Baru sekarang nih baru ada yang berhasil nyentuh 10. Kan 10% kan? Jadi ada yang menyentuh 10, harusnya gua kasih 1, ini gua kasih 3 aja gitu. Biar lebih cepat recovery-nya populasinya gitu. Apa message, pesan yang lu pengen sampaikan kepada audiens lu, orang-orang yang nonton konten lu? Sebenarnya pesan murni yang lu pengen sampaikan apa ya? Sebenarnya edukasinya lebih ke ringan sih Bang, kayak harimau berbahaya, gigi kita aja kencang, sehari makan berapa, aktivitas seperti apa. Cuma dibungkus, dikemas dengan cara ada aktivitas lain juga untuk entertainment nih. Jadi mereka menonton sambil disisipin edukasinya. Jadi mereka dilindungi, asal dari mana aja, beratnya berapa. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman gua bungkus dengan konten ada entertainment juga, ambil main, ada collab yang tamu kayak gitu-gitu. Dan sekali-kali gua kasih konten yang edukasinya berat, yang mendalam karena mungkin lagi banyak pertanyaan di media sosial, misalkan kayak sekarang, gue bikin konten yang mendalam gitu loh. Itu oke lah. Iya, untuk ngasih tahu aja. Nah, bagaimana kalau akhirnya ada yang menangkap konten lu sebagai usaha daripada, oh, kalau Alsyad bisa melihara itu, kenapa gua nggak bisa melihara itu juga? Semua orang bisa, cuman bisa nggak melewati syarat-syaratnya itu loh. Syarat-syarat untuk melihara binatang liar kan ada proposalnya tuh. Itu syarat-syaratnya banyak loh, sampai AMDAL. Jadi ya kalau misalkan orang tersebut bisa memenuhi dan negara mengizinkan, ya bisa berarti. Kalau saran lo buat orang-orang yang nonton dan kepengen menjadi Alsyad, kan pasti kan lu sebagai figur yang mereka suka, wah gue juga pengen dong pelihara kayak Alsyad, melewati proses ini, pelihara macan, pelihara singa. Saran lu gimana, Sat? Kalau misalkan karena suka selewat doang mending jangan, apalagi kalau satwa liar. Karena apa ya? Karena berbahaya dan emang bukan pets. Jadi gua nggak, ini bukan pets, bukan hewan peliharaan gua, karena gua arahnya ntar ke zoo Bang. Jadi bukan untuk pets doang, emang untuk konservasi. Nah, jadi kalau misalkan mau binatang buas, mau melihara binatang lah, binatang domestik aja kayak kucing, anjing, ikan, kura-kura, itu juga udah cukup. Cobain aja dulu segitu. Kalau misalkan mereka kuat, pilihan kalian mau menempuh untuk mendapatkannya itu nggak gampang dan nggak murah dan nggak gampang lah intinya ya. Silahkan aja cobain, tempuh sendiri, paling tengah jalan mundur. Saran pribadi lo? Saran pribadi gua, kalau misalkan suka sama binatang, ya, tapi pengen kontribusi, kalian bisa datang ke zoo. Ke zoo itu adalah kontribusi kita ke binatang-binatang negara yang dirawat di zoo. Binatang punya Indonesia ya, di zoo itu kita kalau misalkan datang ke zoo itu ada kontribusinya sebagai konservasi. Itu datang ke zoo. Dan juga kalau misalkan lebih simpel untuk alam lingkungan, jangan buang sampah sembarangan sih Bang. Ya, itu penting. Nah, cuman ada satu hal yang mengganggu pikiran gue, kenapa ada beberapa zoo yang kok kayak miskin banget ya cuy? Ya, emang kemana? Nggak gampang. Jadi mungkin ada orang yang bikin zoo pada saat itu ya, dikira bakal mudah menjalankan zoo, padahal susah. Tapi dia punya power untuk beli tanahnya, ngajuin izinnya, persyaratannya mereka penuhi. Tapi pas udah jalan, ternyata nggak sesuai rencana, ya kolaps, akhirnya defisit uangnya, kasihan ngombokin. Binatangnya dong nanti. Nah, korbannya binatangnya kan. Nah, kalau kayak begitu binatang. Nah, kayak gitu nih, kayak gini. Sedangkan misalkan ada harimau di kebun binatang tersebut nih. Sedangkan zoo lain udah penuh harimaunya, udah nggak mau nambah harimau karena banyak, udah banyak. Ya kalau misalkan nggak ada kayak gua lagi, ya di situ terus harimaunya. Nah, ini pertanyaan nih, Syad. Lu kan nanti pengen punya zoo, lu bangun, nggak menguntungkan, keuangan lu rusak, kasihan binatang lu. Ya. Lu apain? Pertama, kalau misalkan gue emang gagal di zoo, ya gue
overadopt namanya ke zoo lain yang mau menampung. Oh, bisa begitu? Bisa barteran. Kalau sesama zoo itu bisa barteran. Lu nggak lepas ke alam bebas? Kalau misalkan bisa ya bagus. Ini kan udah jadi beban sebenarnya bang. Kalau misalkan kita punya zoo, punya binatang, terus kita menutup zoo-nya sembarangan itu nggak bisa, udah jadi beban kita, tanggung jawab kita. Jadi ya pilihannya kalau misalkan nggak di ke zoo lain, ya tanggung jawab lu sendiri gitu loh. Itu kan masalahnya. Karena nggak bisa dibuang sembarangan gitu loh, kayak harimau benggala kita lepasin ke alam Indonesia kan nggak boleh, invasif karena asalnya India. Terus misalkan binatang selain Indonesia dilepasin ke hutan Indonesia itu nggak boleh, invasif karena bukan asal di sini. Jadi dibilangnya spesies alien ntar karena bukan asal sini gitu loh. Nggak boleh invasif, nggak boleh ganggu genetik aslinya yang Indonesia gitu loh. Nggak boleh harimau Sumatera kawin sama harimau benggala, itu nggak boleh karena kita jaga kemurnian genetiknya. Jadi balik lagi ke zoo tadi, kalau misalkan dia kolaps dan binatangnya nggak ada yang mau nampung, ya itu kasiannya gitu loh. Makanya harus ada yang mau nampung ya. Siapa? Zoo mau nampung nggak gitu? Iya, karena kan kalau bicara tentang binatang kayak gitu kan kita bicara tentang rasa sayang kita dan cuan. Iya benar. Ini berjalan bersamaan. Iya, benar. Tapi ketika cuannya dipinggirkan, rasa sayang kita membawa kita kemana nih dengan tanggung jawabnya kan? Nah itu dia. Itu susah, makanya sedangkan biasanya binatang itu misalkan Bang Densu bikin zoo, binatangnya Bang Densu ngambil dari alam, dari zoo yang udah banyak binatangnya. Iya. Kita ambil dari situ. Jadi yang alam stay di alam, nggak pernah diganggu bang. Jadi yang alam tetap di alam, tapi yang udah tanggung jawab kita ya kita rawat barang-barang gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Ada hal yang gue belajar nih ya sebagai penutup kita ya, bahwa setiap orang tuh ketika dia ingin mengadopsi atau memelihara, dia harus siap dengan tanggung jawabnya. Iya itu, tanggung jawab dan risikonya. Iya, karena apapun yang lu pelihara itu, tetap dia akan memberikan impact sama diri lu kemudian hari. Gue kayak dulu gue gak suka kucing kan. Gara-gara gue suka nonton Kucing Munchkin, gue pengen punya. Tapi, lu tahu nggak, untuk sampai ke titik pengen punya itu, gue ada waktu 8 bulan untuk menimbang dulu. Nah, maukah gue repot dan terbebani sampai hal terburuk kalau gue punya kucing ini? Nah itu dia. Karena ini kan nyawa. Iya, benar. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Supaya kita juga punya tanggung jawab kita terhadap alam dan juga penghuninya selain kita manusia. Itulah manusia yang memiliki akhlak. Thank you banget ya. Siap, Bang Densu, thank you ngobrolnya. banget. Jadi Siap. kapan nikah Mandi? Doain aja yang terbaik. Tapi bakal serius? Insya Allah bang, doain aja. Wah gila, jadi pernikahan besar dong itu. Amin. Nanti yang itu pagar bagusnya ada seleb, Harimau, binatang semua ya, iya. serigala. Anti mainstream bang. Gak ada yang mau datang udah.